Halo guys, kembali lagi di Zidan Light. Dan hari ini kayaknya hari Selasa ya. Gimana puasa kalian? Semoga lancar ya, semoga gak ada yang bolong. Tapi kalau cewek ya wajar lah. Ini ya berapa ya, jam setengah 7 kalau nggak salah. Emang sengaja sih riding pagi-pagi ini biar biar sepi jalannya. Aduh, ini spionnya masih belum lupa guys, belum aku kencengin. Maaf ya kalau seperti biasa kalau banyak aja sepian-sepian gitu, yang kan emang agak gimana gitu, emang kurang kenceng ini, belum sempat beli spion aku. Nah ini jalannya enak banget guys, jadi kalau mau ngomong tuh kayak gimana gitu, soalnya ya agak susah emang ngomong sambil motoran, nggak agak gampang gitu. Dan kalau lihat jalan kosong gini tuh rasanya kayak mau menikmati aja gitu, menikmati ridingnya. Tapi di sini aku mau bahas kelebihan sama kekurangan motor ini supaya kalian yang mau beli motor ini tuh ada pertimbangan gitu, jadi ada gambaran. Dan oke, cukup basa-basinya. Kelebihan pertama dari motor ini tuh tentu saja kalau kalian mau beli motor tuh yang pertama dilihat pasti desain kan guys, jujur aja pasti desain. Kalau kalian suka bentuknya pasti kalian cari tahu lebih dari motor itu. Dulu itu waktu apa ya, ini kan motor 2014 ya, 2014 itu kalau nggak salah aku masih SMP. Dan ini tuh dulu zaman SMK itu aku pengen banget sama motor ini ya. Ini one of my dream bike guys. Nah kalau dilihat tuh desainnya itu seksi banget ya, seperti pas aku bahas Jupiter itu guys. Kalau desain Yamaha tuh lancip khas Yamaha gitu. Khas Yamaha tuh gimana sih lancipnya? Ya pokoknya gitulah, lancip gitu. Kalau strippingnya sih menurutku ya aja sih, biasa aja gitu strippingnya. Nggak ada gimana, cuma yang warna itu, yang warna hitam gold itu keren sih, warna hitam gold. Atau yang warna yang baru ya kalau nggak salah, yang warna biru putih yang nggak ada yang nggak banyak stikernya itu juga keren banget itu. Dan yang kedua itu apa ya, kelebihan yang kedua? Dan kelebihan yang kedua itu ini motor irit. Jadi gimana ya, ini tuh motor konsumsi BBM-nya gila guys, kayak motor bebek. Kalau pastinya sih aku kurang tahu ya, kayak maksudnya berapa kilometer dapat seliter tuh dapat berapa kilometer gitu, aku kurang paham soalnya emang nggak pernah ngitung begituan. Yang penting ini irit gitu aja, aku ngerasainnya irit. Ini kan fullnya berapa ya, kalau nggak salah 6 bar atau 7 ya. Dan ini tuh aku masih sisa 3 bar, masih kedip-kedip gitu. Nah dan kalau patokanku sih 3 bar ini di setengah tank itu bisa buat misal PP Temanggung Jogja tuh berani guys, kayaknya guys. Dan konsumsinya ini, aduh ini kalau di tekuk gini aja gimana ya, nanti dihujat lagi, bang itu sepian buat apa gitu, pajangan doang kah? Tapi ini kayak gini guys, annoying. Tapi kalau aku nggak bisa lihat belakang juga buta map. Tapi yang kanan emang agak sengkleh. Dan kelebihan ketiga itu fiturnya, ini kan motor keluaran 2014 ya, dan pada zamannya itu fiturnya udah oke nih dibanding kompetitor. Kayak misal pas BIM, bentar, pas BIM di kompetitor ada gak sih? Aku kurang tahu ya. Gimana ya? Pas BIM tuh gak begitu kepake sih, di aku sih jarang pakai pas BIM gitu. Yang jelas ini apa namanya? Selain pas BIM itu engine cut off atau kill switch itu di kompetitor waktu itu belum ada. Dan kalau nggak salah di yang baru ini juga belum ada guys, tahu gue ya. Cuma ini punyaku di bawah ngumpet, ngumpetnya bukan dari pabrikan ya, ini emang gasnya dibalik. Terus lampu LED gitu kan, lampu belakang kan ini udah LED ya, sama C-nya udah LED apa belum ya? Buset, sama motor sendiri nggak tahu lah, soalnya emang aku kurang merhatiin kayak gitu. Cuma ya masih aku masukin ke kelebihan, soalnya LED itu somehow emang dilihat lebih keren guys. Dan di kompetitor itu kalau yang dulu yang keluaran barengan sama ini itu masih bohlam semua. Sama ini apa, lampu seinnya tuh kalau R15 ini lancip ya, udah agak kayak bison yang bulat-bulat itu, kayak bakpao.
Nah kalau kompetitor kan kayaknya bulat ya, gede gitu. Kalau ini lancip-lancip, jadi walaupun kalian nggak ganti lampu sein yang depan ini, yang samping depan itu kayaknya ya nggak masalah sih, masih keren juga dilihat. Aduh, spionnya, spion. Oh ya, swing arm guys, yang kelihatan banget tuh swing arm itu. Kalau swing arm R15 ini tuh kayaknya ya di Mocio yang kelas 150 cc gitu, yang pakai banana arm itu kayaknya cuma R15 ini ya, iya gak sih pada zaman itu, atau sampai sekarang juga. Tapi kompetitor tuh masih pakai swing arm biasa guys, yang kotak gitu. Tapi untuk fungsi sendiri atau feelnya sendiri jujur aja aku nggak bisa bedain ya, kayak sama aja gitu. Tapi kalau banana arm tuh kalau dilihat lebih kekar, lebih berisi, lebih lah. Kalau feelnya sendiri aku nggak bisa bedain. Aduh, ini mobil plat itu kenapa suka rese. Tapi ya nggak apa-apa lah, ngalah guys. Kita sebagai motor memang harus ngalah. Kalau nggak ngalah ya undead, kita ketabrak, rugi semuanya. Aduh, spion kanan, ya Allah. Terus apa lagi ya? Oh ya, mesinnya itu halus guys, tenaganya. Jadi untuk karakter SOHC kan, SOHC itu terkenal kasar ya sebenarnya. Biasanya itu SOHC terkenal kasar guys mesinnya. Tapi untuk R15 ini mesinnya tergolong halus sih menurutku. Tarikannya juga halus. Coba untuk tarik ya. Nah, tenaganya tuh nggak malu-maluin. Nggak malu-maluin, tapi apa ya, halus gitu. Tarikannya tuh halus, nggak nyentak-nyentak gitu. Bentar, aku mau ke kanan aja deh, lewat kampung aja kita. Lewat kampung lebih ajib. Nah, tenaganya tuh halus, mesinnya juga kalian bisa dengerin, itu halus banget. Tenaganya tuh halus banget. Mungkin untuk kelebihannya segitu aja dulu ya. Kalau ada yang mau nambahin juga, kalau aku ada lupa mungkin aku tambahin di teks aja. Nah, kalau kalian mau nambahin ya silakan aja komen di bawah. Terus sekarang kita bahas minusnya guys. Minus pertama itu, nah aku pertama lihat motor ini tuh dari ban depan. Kalau kita kan lihat motor juga dari depan juga kan guys, kalau atau yang papasan gitu kan lihatnya juga dari depan. Ini tuh bannya kayak kurang gede gitu. Ini kan ukurannya berapa ya yang depan? 90/70 ya kalau nggak salah. Itu kalau maksudnya dipasang di bodi ini, seperti yang aku bahas di video sebelumnya, ini tuh motor lebar gitu, nggak kecil-kecil amat. Nah, terus ini dipasang ban 90/70, itu kalau nggak salah ukuran ban yang dipakai GSX 150. Nah, jadi kalau kalian lihat dari depan itu motor kayak cungkring banget, kayak badan tuh kayak kekar. Badan kekar tapi kakinya kecil. Kalau untuk ban belakang sendiri sih menurutku ya udah pas lah, 130/70. Tapi untuk ban depan ini kalau misal dipasang 100/80 atau 100/70, ada gak sih 100/70? Ya pokoknya 100/80 gitulah, atau 100/70 kalau ada. Itu kayaknya lebih masuk deh, lebih lebar, lebih kekar itu, lebih berisi. Menurutku gitu ya. Kalau untuk 90/70 ini menurutku masih kekecilan. Ya kalau kalian bisa ganti sendiri sih sebenarnya bannya. Cuma aku sendiri ya gini aja lah sementara. Kalau nanti mau ganti ban depan, mau aku coba pakai ganti ban 100 mungkin ya. Kalau masuk sih kayaknya. Kedua itu jok belakang setinggi Monas. Itu kalau kalian bonceng di belakang gitu, kalian bisa ngerasain bener guys. Kalian bisa ngelihat depan persis. Kalian bisa dengan jelas ngelihat jalan depan itu kayak terbang rasanya. Kalau teman kalian cukup laknat, yang suka kebut-kebutan gitu ngeri banget sih. Kalian yang pernah dibonceng pakai R15 V2 ini pasti pernah lah ngerasain gimana ngerinya. Apalagi kalau teman kalian ngerem mendadak gitu, kayak rasanya kayak mau kelempar maju. Jadi menurutku kayaknya mending pasang single seater terus copot footstep belakang deh. Tapi aku enggak sih, soalnya nanti kalau misal emergency mau barengin orang atau ada orang
butuh bantuan gitu, aku juga mau boncengin juga. Keren sih sebenarnya kalau pasang single seater terus copot footstep belakang. Cuma ya somehow kalau aku mau bantu orang juga jadi ribet sih kalau dicopot semua gitu. Terus apalagi ya, speedometer guys, aku udah bahas di video sebelumnya. Itu speedometer sepi banget ya. Mungkin kalau di zamannya ini udah oke ya, tapi kalau untuk sekarang gimana ya, sepi. Ini yang kanan kan masih analog ya, masih analog. Terus ya cuma RPM doang yang kanan tuh. Kalau apa, yang kiri itu udah digital, cuma isinya speedometer, odometer, terus konsumsi BBM. Lainnya udah gak ada, kayak gear indikator, terus apa ya namanya, rata-rata konsumsi BBM itu nggak ada. Jadi cuma gitu doang. Tapi ya menurutku ya masih oke lah. Untuk gear indikator sendiri juga kurang-kurang penting amat, tapi ya bisa buat ngira-ngira gitu kan. Maksudnya bisa dikira-kira kan kalau motor tuh sebenarnya. Lalu kekurangan setelahnya itu windshield. Nggak tahu menurut kalian windshield tuh udah bagus apa gimana ya, tapi menurutku ini pendek banget. Kayak gimana ya, misal kalian malah masuk netral, misal kalian mau tuck in gini tuh kayak gimana ya, masih ketampar angin guys. Ini pendek banget asli. Jadi kayak cuma buat dok gawe patut-patutan kan gampangnya ya, cuma biar pantas gitu dilihat dikasih windshield. Mungkin itu doang sih kalau untuk windshield. Terus yang terakhir itu desain fairing depan. Nah ini aku juga pas lihat dari samping tuh, ini motor kayak kenapa kayak motor naked di custom maksa pakai fairing gitu, dipasangin fairing. Kayak gimana ya, kayak terlalu turun gitu posisinya tuh. Jadi bentar spionnya mau jatuh ke bawah. Nah itu fairingnya tuh kayak terlalu turun. Jadi kayak fairing custom gitu guys, kurang suka aku. Coba ini aku mau berhenti di spot legend ya. Aku emang kalau motoran dari dulu berhentinya di spot ini guys. Semoga aja masih ngerekam ya. Masih. Kemarin tuh aku udah rekaman, cuma baterainya habis guys. Pasti lampu merah itu. Terus di sini aku nyalain lagi, cuma nyala sebentar. 1 detik atau 2 detik gitu. Nah ini jok belakangnya tuh tinggi banget. Penampakannya motornya kayak gini guys, lancip-lancip gitu, keren. Orang-orang bilangnya baby R6 ya, cuma menurutku dibilang mirip R6 kayaknya maksa sih. Ya cuma dimirip-miripin doang ya. Kalau bokongnya sih mirip sih, depannya menurutku enggak sih. Ini hujan apa gimana? Oh ya, aku lupa guys. Kelebihan terakhir itu ada kelebihan lagi. Kelebihan terakhir itu harga secondnya. Ini aku kan di daerah Temanggung ya guys. Harga secondnya tuh kalau nggak salah tuh 15 juta sampai 17 juta ya kalau nggak salah ya. Fotoin dulu guys. Mungkin buat thumbnail juga. Aduh, backlight lagi. Aduh, ini spionnya gede banget dah. Bentar, tekuk dulu mungkin. Oke, mungkin cukup segini dulu aja untuk video kali ini. Bagi yang suka video seperti ini, silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video seperti ini. Oke, ride safe guys. Terima kasih sudah menonton. Aku Zidan Lai, minggat.